Jangan ditanya kalau soal bawang mah teman-teman. ITB itu pimpinan pusat ITB, Pak Rektornya Iskandar sudah membuat keputusan tidak boleh ada anak ITB yang ikut dalam pertarungan Rally. Diputusin itu. Lalu mereka ganti nama. kecuali yang dari geologi, dia ITB, ketua departemennya bilang jangan, kita orang geologi, kita mesti berani. Jadi dia ITB itu turun pakai nama Gaya ITB. Yang lain diganti namanya Serikat Pemuda Bertamasya. Itu nama aneh-aneh gitu. Halo Mas Moderator. Ya silahkan. Dengan siapa ini? Dengan John. Ada narasumber lain nggak pelaku sejarah Citarum Rally selain Mas Iwan Bungsu? Oke. Sampai saat ini Bang John. Kalau di sini nggak ada mungkin. Ya, dari sini belum ada, belum sempat kita kumpulkan. Jadi saya belum jawab satu lagi yang soal grade itu tadi. Oh ya. Nanti sebentar ya Om John ya. Nanti kita nanti akan ini sementara kita kasih kesempatan dulu Kang Iwan biar selesaikan dulu tentang grade tingkat kesulitan sungai pada saat itu. Silahkan Kang Iwan. Waktu itu belum ada dari kita yang ngerti grade ya pada tahun 75. Tahun 77 kita udah ngerti. Tahun 75 kita belum ngerti. Tapi kalau pakai standar grade-nya yang Amerika punya itu, 1/6 itu, kemungkinan pada saat kita survei itu grade 3 aja. Yang riamnya ada, tapi tidak sambung menyambung. Ada riamnya, ada drop-nya, ada pusarannya, tapi tidak terus-menerus yang tidak, belum sampai grade 4 lah. Kalau grade 4 kan besar dan sambung menyambungnya. Jadi kemungkinan kita di grade 3, tapi ketika pengembangan, waduh, itu dahsyat sekali kita. Mas Iwan. Saya cuma dengar cerita karena saya waktu itu ada di Tardu ya, di Parung Tonjong. Tapi saya dengar waktu itu, waduh, orang-orang yang udah survei beberapa kali pun bengong gitu melihat, oh kayak gini sungainya. Mungkin pada waktu itu antara grade 4 dan 5 ya. Kemungkinan. Oh, oke. Cukup ya penjelasannya ya. Mungkin bisa memberi antara pada saat sebelum survei itu kemungkinannya grade 3 pada saat survei. Kemudian pada saat aktivitas lombanya dilakukan itu antara 4 dan 5 ya. Seperti itu mudah-mudahan memberikan jawaban. Dan saya kembali lagi ke John, Om John ya. Om John tadi mempertanyakan ada nggak di saat ini yang saksi pelaku untuk Citarum. Mungkin Om Pipi Akil bisa bantu jawab Om. Kalau di sini sekarang sih nggak ada ya, tapi mungkin dari informasi memang Citarum Rally 1 itu fenomenal benar karena dia seperti tadi ide kemudian dilakukan kegiatan yang cukup besar dan pengelolaannya cukup boleh dikatakan manajemen pengelolaannya cukup rumit itu. Tapi semua dilakukan sama teman-teman angkatan Kang Iwan itu. Mungkin ada beberapa yang bahkan sudah tidak ada orang tersebut, itu sudah almarhum. Setahu saya itu yang mendapat informasi. Nah, kalau untuk Citarum berikutnya, Citarum Rally kedua itu boleh dikatakan dari hasil pengalaman teman-teman panitia dan melakukan Citarum Rally kedua ini sudah lebih baik karena yang meninggal pun bukan peserta, yang meninggal pun kalau nggak salah itu di akhir acara dan hanya penonton kalau nggak salah, begitu ya Mas Iwan ya? Ya. Oke. Jadi itu untuk Citarum Rally. Nah, kelihatannya Citarum Rally 2 ini sudah lebih terencana baik, mungkin juga cara peserta melakukan kegiatan juga sudah lebih baik dan tidak ada korban gitu. Nah, kemudian panitianya sendiri tidak mengambil resiko dengan saat-saat musim
hujan atau saat-saat musim debit tinggi untuk Sungai Citarum. Oke, Om Mungkin Peter itu Akil. tambahannya dari. Oke, Om Peter Akil, ya saya tangkap dulu itu ya mengenai tentang kepesertaan, dan mudah-mudahan menjawab. Mohon maaf apabila tidak bisa menjawab secara penuh karena keterbatasan waktu dan segala macam. Cuman kita akan berupaya akan membuat sesi-sesi ini ke dalam sesi-sesi detail sehingga kita bisa bercerita banyak hal untuk berbagi pengalaman untuk selanjutnya. Seperti itu aja untuk tanggapannya terhadap Om John. Kemudian sebelum saya tutup dan menuju kepada aktivitas tahun Arung Jeram di tahun 2018 oleh Mas Sunarjati, saya pengen masuk kembali ada beberapa catatan di timeline diskusi kita, yaitu tentang Gladian 5 Cipatat, Om Dewan. Ya. Ya. Itu seberapa besar Gladian 5 Cipatat itu mempengaruhi Arung Jeram, dunia Arung Jeram kita pada saat itu ya. Hasil Pada Ya. Hasil Gladian 5, Kang Iwan. Gladian 5 Cipatat itu bulan September tahun 75 ya. Pada waktu itu yang main ke sungai ya cuma kita, cuma anak-anak Bandung aja lah, beberapa tim bukan kayak Wanadi, ada beberapa tim. Memang itu tahu saya. Jadi ketika tapi Citarum Rally 1 dan Citarum 2 itu kan sudah begitu terkenal. Sehingga ketika kita buka acara Gladian 5 dan kita bilang salah satu acara adalah memperkenalkan olahraga arus berat, itu udah semua sih. Jadi ada 100 lebih misalnya ya yang mulai mengenal apa itu tinggi muka air misalnya, apa itu bagaimana mengarungi sungai di tikungan, bagaimana mengarungi sungai bagaimana menghentikan perahu, belok ke kanan, belok ke kiri, berhenti, ya teknik-teknik dasar yang jauh lah kalau dibandingkan dengan yang teman-teman muda sekarang ini di bermain di sungai. Tapi itu pertama kali kita sama-sama main di sungai. Berapa besar pengaruhnya saya kira nggak begitu besar ya, tapi orang mulai kenal bahwa memang ada yang namanya bahwa Ya, berarti lebih kepada titik awal campaign tentang aktivitas Arung Jeram ini. Ya, promosi lah. Ya, Dan kita kasih tahu juga ini ada kecelakaan loh tahun 75. Karena ya antara lain karena kita sendiri belum kenal sungai. Padahal sungai itu di belakang rumah kita. Itu 20 km dari kota Bandung tuh. Ya. Kita belum kenal sungai itu. Begitu. Oke. Saya kasih kesempatan 1 menit Om Iwan sebelum saya akan beralih kepada Om Sunarjati. Ada yang ingin disampaikan terakhir? Mungkin nanti saya akan cerita karena bagaimana perubahan pemikiran kita kemudian berubah ya setelah petualangan itu tetap ada ream-ream itu menantang, tapi kemudian kita juga mulai berpikir tentang masalah lingkungan yang kita hadapi di kita. Mungkin nanti setelah selesai saya kasih catatan penutup karena Oke, untuk sementara itu berarti saya akhiri. Sebenarnya banyak sekali list pertanyaan di saya ataupun di benak teman-teman semua. Saya yakin sekali banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi berhubung waktu kita sekarang udah masuk jam 16.23 sehingga kita harus beralih kepada fase Arung Jeram selanjutnya di era 80-an. Terima kasih banyak Kang Iwan, silakan istirahat sebentar. Selanjutnya saya akan beralih ke Kang Sunarjati. Kang Mas Sunarjati masih sudah on? Ya, siap. Oke. Mas Jati. Ya. Itu tadi kita dengarkan di era 80-an, era 70-an, teman-teman dari 70-an. Ya, 70-an. Ya, teman-teman dari Wanadi dengan beberapa ragam aktivitas mulai dari Citarum Rally dan lain-lain. Mungkin Mas Jati bisa bercerita
lebih memberikan gambaran kepada kita semua aktivitas arum jeram seperti apa yang terjadi di Dasawarsa 80-an. Mas Jati, silahkan. Jadi sebenarnya ya mulainya itu tahun 70-an ya. Jadi kita sebenarnya di Citarum dulu tuh iseng-iseng. Jadi paling bagus itu waktu itu yang kita pakai itu perahu marinir yang masih pakai kayu di belakangnya itu. Kita pakai itu sudah paling bagus pada waktu itu. Jadi beda lah, dia dan membayangkan pada saat ini kan perahunya sudah canggih-canggih. Kalau dulu tuh enggak. Nah disitulah kita latihan. Saya itu pernah juga hanyut dari jembatan lama, itu 2 km hanyut. Jadi memang debit air di Citarum itu gampang berubah tergantung curah hujan. Jadi kalau curah hujannya tinggi, itu bisa tinggi sekali. Nah waktu itu saya dari jembatan lama itu Herman Lantang ikut, Andrew Landau. Herman Lantang kan tidak bisa berenang, pakai pelampung. Nah itu memang debitnya, memang waktu itu belum ada debit apa yang grab itu belum ada. Tapi saya perkirakan karena mulai dari start aja kita sudah dihajar terbalik di situ. Itu berdiri perahu kita dan orangnya semua terpelanting keluar. Nah cuma pada saat itu saya kumpulkan mereka supaya naik di atas perahu terbalik. Karena kalau perahu sedang terbalik, kita percuma untuk berusaha menyelamatkan diri. Lebih baik kita menunggu naik ke atas itu, karena di bawah itu batu-batu semua. Nah, pada sampai di tempat yang tenang, barulah kita meminggirkan perahu untuk menyelamatkan diri. Yaitu saya adakan 2 km kita hanyut. Ya, alhamdulillah tidak ada yang korban gitu. Dan memang peralatannya pada waktu itu ya pelampung asal kita dapat aja pelampung. Ya, yang jadi tidak sebagus pelampung sekarang. Kemudian dayung kayu yang dikatakan oleh ada orang seminar lupa apa. Dan perahu karet kita memang perahu karet paling bagus itu ya pinjaman dari marinir gitu. Itu sudah paling bagus gitu ya. Avon tuh belum ada waktu itu. Nah kemudian tahun 78 April, nah saya juga dapat undangan dari Harvard University untuk ngajak arum jeram. Nah kebetulan waktu itu mereka tuh tahunya bahwa saya itu melatih di Citarum gitu, melatih anak-anak. Nah kemudian surat itu disampaikan ke saya. Nah, mereka menanyakan sungai yang mana di Indonesia ini yang bagus untuk arum jeram. Nah kemudian mereka ini alumni dari Harvard University, itu pengalamannya di Colorado semuanya. Jadi mereka kan Colorado udah terkenal di Amerika, mungkin Kang Iwan yang cerita di sana. Jadi kalau pengalaman di sana itu sudah, maka mereka nanya gimana kira-kira yang bagus.